Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salman Nurtasoi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek desain script ini compiler, yaitu sebuah compiler sederhana yang mengadaptasi sebagian kata kunci bahasa Python ke dalam bahasa daerah Jawa Serang atau Jaseng. Kenapa ini bisa diubah bahasa Pythonnya ke dalam bahasa daerah Jawa Serang itu karena tugas dari dosennya adalah mengubah bahasanya ke dalam bahasa daerah masing-masing. Kebetulan saya orang Serang, jadi saya ubah ke bahasa Jawa Serang atau Jawa. Nah, proyek yang dibuat saya ini adalah sebagai implementasi kurikulum mata kuliah teknik kompilasi untuk menunjukkan proses kompilasi model desain bahasa yang menghasilkan kode Python yang dapat dijalankan. Nah, nah, proyek ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama penggunaan sintaks lokal Jawa Serang sehingga beberapa keyword Python diterjemahkan jadi bahasa Jawa. Dan yang kedua, compiler ini memiliki pipeline kompilasi yang terdiri dari 7 fase. Nah, yang ketiga itu terdapat optimisasi seperti constraint loading dan dead code elimination. Selain itu, proyek ini juga dapat dipaketkan menjadi file executable sehingga bisa dijalankan tanpa instalasi Python. Nah, berikut ini adalah merupakan referensi bahasa yang digunakan. Bisa dilihat di bawah, keyword Python dikatakan menjadi bahasa Jawa Serang kayak seperti if itu menjadi nek, else menjadi liane, for menjadi kanggo, while menjadi selagi, def menjadi gawe, return menjadi balekan, print menjadi ngomong. Nah, dengan pemetaan yang kedua, huh, dan pemetaan ini, saya dapat menulis program menggunakan sintaks dasar yang script. Huh, Nah, compiler ini bekerja melalui 7 tahapan. Tahapan pertama itu adalah desain bahasa. Setelah itu, source code masuk ke proses physical analysis untuk menghasilkan token. Nah, token tersebut diproses parser sehingga terbentuk concrete syntax tree. Selanjutnya, style builder untuk membentuk abstrak syntax tree. Setelah itu dilakukan semantic analysis untuk memeriksa kesalahan semantik. ASC kemudian dioptimasi menggunakan constant loading maupun dead code elimination. Nah, tahap terakhir adalah code generation yang menghasilkan kode Python. Huh, Nah, kita lihat di sini ada SRC. Nah, SRC ini adalah folder yang saya taruh untuk file-file yang buat taruh-taruh kayak IC Builder, STNodes, terus LSTPY, ada parser juga. Nah, masing-masing modul itu mewakili satu fase kompilasi. Nah, di sini ada Lexer. Nah, si Lexer. Lexer itu tugasnya memecah source code menjadi token. Dan yang kedua ada parser. Nah, di sini parser itu tugasnya itu memeriksa apakah susunan token sudah sesuai grammar atau belum. Nah, yang ketiga itu di sini ada semantic.py. Nah, semantic.py itu tugasnya memastikan agar tidak ada kesalahan semantik. Ya, misalnya penggunaan variabel yang belum dideklarasikan. Terus di sini ada optimizer.py. Nah, di sini optimizer.py itu menyederhanakan AST agar lebih efisien. Nah, kita lanjut ke demo. Nah, sekarang di bagian demo ini saya akan mendemonstrasikan kayak seluruh proses kompilasinya.
Terus penyebab. Oh, oh, terus berarti. Nah, hmm. Nah, setelah sini saya telah menjalankannya. Nah, di fase satu itu ada di sini. Nah, di sini itu ada shortcode JavaScript yang akan dikompilasi. Di sini ada beberapa fitur yang akan diuji kayak pembuatan fungsi perulangan lagi, pencabangan nih, dan pemanggilan fungsi dan operasi aritmatika. Nah, jadi file ini emang disiapkan untuk menguji seluruh kemampuan compiler. Di sini itu ada fase 2. Nah, fase 2 itu adalah output token. Pada tahap ini itu Lexer memecah shortcode menjadi token-token setiap keyword, identifier, operator, maupun simbol. Dipisahkan menjadi token. Misalnya seperti kayak keyword gawe dikenali sebagai keyword dan tambah dikenali sebagai identifier, sedangkan tanda kurung dan operator juga dikenali sebagai token masing-masing. Terus kita lanjut ke fase 3. Fase 3 itu ada syntax analisis PST atau parser tree. Nah, pada di fase 3 ini, token itu terbentuk. Setelah token terbentuk, nah parser itu memeriksa apakah susunan tokennya sudah benar sesuai grammar, bahasa JavaScript atau belum. Nah, jika sesuai, parser membentuk konkret syntax tree atau CST. Nah, yang lanjut kita ke fase 4. Nah, pada fase 4 itu yaitu AST. Nah, AST itu adalah tahap berikutnya pembentukan abstrak sintaks tree atau AST. Nah, beda dengan CST, AST itu semua menyimpan struktur program yang penting sehingga lebih sederhana dan mudah diproses pada tahap selanjutnya. Terus lanjut ada di tahap 5. Nah, di tahap 5 ini semantik itu yang sudah tadi saya bilang, tugasnya itu melakukan validasi semantik. Nah, compiler ini memeriksa apakah identifier yang digunakan itu sudah benar atau fungsi sudah dideklarasikan dan apakah aturan bahasa itu telah dipenuhi.
Nah, di sini ada outputnya tambah sama main. Nah, tambah sama main itu hasilnya validasi berhasil dan simbol tabel berisi dua fungsi yaitu tambah dan main. Tambah dan main itu adalah output dari si semantik analisis ini. Lalu kita lanjut ke fase 6. Nah, fase 6 itu ada optimization. Optimization. Nah, optimization itu eh, setelah dilakukan proses optimisasi, nah compiler itu menerapkan constant folding. Nah, kayak seperti contoh yang ada di outputnya itu 10 kali 5 tambah 2. Nah, itu tidak dihitung saat program jalankan, tetapi dihitung terlebih dahulu saat proses kompilasi sehingga langsung menjadi nilai 52. Nah, dengan cara ini tuh proses eksekusi itu jadi lebih efisien aja. Dan pada fase ketujuh yaitu code generation. Code generation itu adalah tahap terakhir. Nah, pada tahap ini, seluruh sintak dasar script itu diterjemahin menjadi sintak Python kayak misalnya keyword gawe berubah jadi def, naik menjadi if, selagi menjadi while, dan ngomong itu menjadi print. Hmm, Terus hasilnya itu nanti dapat langsung dijalankan oleh interpreter Python. Hmm, Nah, di sini itu ada output program. Nah, pada output program ini ada tahapan terakhir dari hasil eksekusi program setelah seluruh proses kompilasi selesai. Jadi bisa dilihat program itu berhasil menjalankan perulangan sebanyak 3 kali, melakukan optimisasi terhadap operasi matematika, kemudian manggil fungsi tambah sehingga menghasilkan nilai 30. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa seluruh tahapan compiler berjalan dengan baik, dari mulai pembacaan source code hingga menghasilkan output akhir. Nah, dari demonstrasi yang sudah saya eh, lakukan, ini dapat dilihat kayak kalau compiler itu yang dibuat sama saya telah berhasil mengimplementasikan 7 tahapan utama kompilasi. Nah, yaitu ada desain bahasa, lexical analysis, parsing, pembentukan AST, semantic analysis, code optimization, dan code generation. Sebelum akhirnya program dijalankan. Huh, eh, itu saja yang bisa saya lakukan. Selebihnya mohon maaf dan maaf ada keterlambatan pengumpulan karena tadi masih eh, terjebak di kampus ya. Itu saja Pak. Terima kasih. Mohon maaf lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.